Begini Ki Ageng, keperluan saya menghadirkan Ki Ageng kemari ingin menggali informasi dari Ki Ageng terkait keilmuan yang pernah melegenda dan masyhur di masa lalu tentang ilmu Saipi Angin. Ki Ageng apakah mengerti dan tahu tentang hal itu? Maju terus! Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila musyrik terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukran lillah ma ba'd. Sahabat Kelana Masa, alhamdulillah malam hari ini kami tim Kelana Masa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sahabat juga seperti itu. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tak kurang satu apapun. Seperti biasanya, malam hari ini kegiatan kami akan melakukan proses mediumisasi. Mungkin malam hari ini kita akan mencoba menelisik atau menguak tentang keilmuan Saipi Angin atau yang lebih dikenal sapu angin. Bagi yang sudah mendukung channel Kelana Masa, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kemudian Gus Iman mempunyai channel satu lagi. Bagi sahabat Kelana Masa yang sudah mendukung channel Kelana Masa, alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian praktisi kita yaitu Gus Iman mempunyai channel satu lagi yaitu Gus Iman Family. Bagi yang sudah dukung channel Kelana Masa boleh mendukung di channel Gus Iman Family. Oke, sekarang kita menemui Gus Iman. Nah, sahabat Kelana Masa, saya sudah bersama Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sedikit Gus Iman. Boleh. Malam hari ini kita akan coba menelisik atau menguak tentang keilmuan Saipi Angin. Oh iya. Menurut Gus Iman sendiri bagaimana ini keilmuan Saipi Angin? Memang pada intinya tentang legenda ilmu di masa lalu yang pernah berjaya, tentunya kan itu sangat banyak ya. Mungkin tadi sudah disampaikan akan mencoba menelusuri sebetulnya bagaimana tentang kronologi dan kinerja daripada ilmu Saipi Angin ya. Tapi pada intinya perlu saya sampaikan terlebih dahulu khususnya kepada sahabat dimanapun berada ya. Tujuan kami bermediumisasi, lagi-lagi saya menggarisbawahi, tidak bertujuan guna menaruh kepercayaan kepada bangsa jin saat kami ngobrol tentunya. Tujuan kami hanya sebatas menggali informasi guna memperkaya pengetahuan kita semua ya. Jadi jangan salah paham sahabat ya, dimanapun berada. Kami tidak seperti mungkin tidak seperti yang dipikirkan ya. Dalam arti kami hanya sebatas menggali informasi guna memperkaya pengetahuan ya. Saya ulang balik seperti itu. Dan beginilah ya, untuk proses penelusuran ilmu tersebut tentunya melalui mediumisasi. Akan kita coba gali tentang ilmu tersebut. Nanti seperti apa obrolannya ya kita simak bersama, nanti kita ambil kesimpulan. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang, lagi-lagi seperti itu. Mulai saja lah ya. Oke, Gus Cukup malam. Ya. Mediator kita mana ya? Mari. Bang Dedi, sehat Bang Dedi? Siap, Oh, iya, alhamdulillah. Siap untuk mediumisasi di malam? siap.
Dengan siapa ini? Ki Ageng. Dari mana Ki Ageng? Tanah Jawa. Dari Pulau Jawa sana. Ini sebelumnya biar kita rileks ya ngobrolnya, tenang. Ki Ageng sudah umur berapa? Ribuan tahun. Tambahan ya. Sosok Ki Ageng seperti apa biar kami semua paham. Oh, macam manusia udah sepuh lah ya, udah tua ya. Begini sahabat Kelana Masa, kebetulan terkait penelusuran kita seperti yang udah sampaikan di awal, kita menghadirkan makhluk gaib dari golongan bangsa jin, kebetulan muslim ya, dan sosok bentuknya seperti kita manusia tapi sudah cukup tua umurnya. Tadi beliau menyampaikan sudah ribuan tahun ya. Oke, begini Ki Ageng ya, keperluan saya menghadirkan Ki Ageng kemari kepingin menggali informasi dari Ki Ageng ya, terkait keilmuan yang pernah melegenda dan masyhur di masa lalu ya, tentang ilmu Saiti Angin. Ki Ageng apakah mengerti dan tahu tentang hal itu? Ya. Oh iya ya. Oke. Begini Ki Ageng, ilmu Saiti Angin itu sebetulnya kan dulu itu pernah berjaya ya. Ya. Kalau sekarang menurut Ki Ageng di zaman sekarang, kira-kira apakah masih ada orang yang memiliki ilmu tersebut? Ada. Masih ada ya. Oke. Ya. Begini, sepengetahuan Ki Ageng, manusia cara menguasai ilmu ini ya, itu katakanlah bersekutu atau menggunakan bantuan bangsa jin atau tidak? Sebagian ada yang menggunakan jasa jin, ada juga yang menggunakan ayat suci Al-Quran. Begitu ya. Tergantung manusia tersebut. Terbagi dua. Oke ya. Begini Ki Ageng, tadi Ki Ageng mengkategorikan cara penguasaan ilmu tersebut dua kategori. Kita kepingin bertanya dan menggali informasi dari Ki Ageng. Kategori yang menurut Ki Ageng menggunakan jasa bangsa jin ya, guna menguasai ilmu itu jin yang seperti apa yang Ki Ageng pahami? Tergantung, semua itu tergantung manusia. Oh, semua tergantung manusia itu ya. Ya. Dulu saya pernah dipakai juga. Oh begitu. Ki Ageng pernah juga dipakai oleh bangsa manusia guna menguasai ilmu itu. Pertanyaan tambahan Ki Ageng, manusia yang menguasai ilmu itu menggunakan jasa Ki Ageng tentunya, itu sekarang masih hidup atau sudah wafat? Sudah lama wafat. Sudah wafat. Setelah manusia ini wafat, apakah ada yang menggunakan balik jasa Ki Ageng guna menguasai ilmu yang sama? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Sepengetahuan Ki Ageng, manusia dulu yang pakai jasa Ki Ageng itu bagaimana cara berproses menggunakan ilmu itu? Saya kurang memahami hal itu. Kurang memahami. Cara menguasainya. Yang saya tahu saya dipakai, itu saja. Begitu. Jadi dimungkinkan apakah si manusia ini saat menuntut ilmu itu ada gurunya gitu ya? Iya. Jadi Ki Ageng bisa terlibat di situ mungkin atas beberapa hal, terlibat bantuan daripada si gurunya ini ya. Iya. Begitu. Oke ya, ngobrol lagi dengan anggota saya. Mau kan? Iya. Monggo. Kegunaan Saiti Angin ini apa sebenarnya? Berlari atau berjalan secepat kilat.
untuk bisa menempuh jarak yang jauh. Ya, Tadi sudah ditanyakan sama Gus Iman, cara menguasai sepi angin ini seperti apa? Bagaimana cara menuntutnya? Sepengetahuan Ki Ageng. zaman dahulu dengan cara bertapa dan berpuasa itu saja. Kira-kira berapa lama dia bertapa? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Jadi yang memakai Ki Ageng dulu dari kalangan orang biasa atau kalangan pendekar? Begini, Ki Ageng dari bangsa jin. Apakah semua jin menguasai ilmu sepi angin? Tidak. Jadi Ki Ageng, ya gantianlah saya yang mencoba menggali informasi. Ya. Ya, tenang dulu Ki Ageng. Ya. Sepengetahuan Ki Ageng, ya, apakah semua bangsa jin yang pernah terlibat dalam penguasaan ilmu saifi angin ini, apakah semuanya Muslim ada atau ada yang non Muslim? Ada juga yang non muslim. Ada juga yang non Muslim bangsa jin yang dipakai. Ya. Begini tambahan Ki Ageng, seingat Ki Ageng, dulu manusia yang menggunakan jasa Ki Ageng, ya, itu berapa lama menguasai ilmu ini sampai wafatnya? Kurang lebih 50-an tahun. 50-an tahun. Sepengetahuan dan seingatan Ki Ageng, apakah pernah ilmu ini disalahgunakan oleh si manusia ini atau bagaimana? Tidak pernah. Yang menguasai ilmu ini waktu dahulu Muslim atau tidak? Muslim. Menurut Gus Iman sendiri bagaimana? Ya memang pada intinya ilmu saifi angin ini. Oh ya, duduk boleh Ki Ageng ya. Mungkin karena udah sepuh gitu kan, jadi mungkin capek berdiri atau bagaimana lah ya, kita maklumi. Walaupun dari bangsa jin ya punya juga rasa capek seperti kita manusia. Oke, terkait tadi pertanyaan Abang, memang pada intinya ilmu saifi angin ini dulu pernah berjaya dan ya memang familiar lah, nggak asing dalam sejarah kehidupan di Nusantara ini. Dari kawan-kawan ada yang mau menimbrung atau ikut menggali informasi? Saya ikut. Ki Ageng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki Ageng, saya mau bertanya, sebetulnya orang yang mempunyai ilmu saifi angin, apakah mereka yang bisa berjalan cepat kilat ataukah itu kerja dari Ki Ageng? Kerja dari saya. Oh begitu. Jadi sebetulnya mereka cuman istilahnya memerintahkan lah ya. Ada dasarnya juga. Apa itu Ki Ageng? Dia manusia perlu belajar juga. Nah, jadi ketika dia ingin menggunakan, dia cukup memerintah Ki Ageng saja. Iya. Misalnya saya mau pergi ke sana, Ki Ageng yang membawa gitu ya. Bukan dia yang berjalan cepat ya. Jadi perjalanan jauh yang pernah Ki Ageng tempuh sejauh apa Ki Ageng kira-kira? Dulu orang mana yang yang memakai Ki Ageng? Seingat saya pada zaman Wali Songo. Oh, pada zaman Wali Songo ya.
perjalanan yang paling jauh yang pernah Ki Ageng tempuh kemana kira-kira? Masih ingat nggak? Tidak ingat ya. Misalnya saya kasih perumpamaan, misalnya dari sini ke tanah Jawa, kalau misalnya pengguna saipi angin tadi ingin menggunakannya, kira-kira ditempuh dalam waktu beberapa jam atau menit atau detik? Bisa diulang. Kalau misalnya saya menggunakan saipi angin, saya memakai Ki Ageng misalnya ini, saya dari Sumatera mau ke Jawa, kira-kira berapa menit bisa ditempuh Ki Ageng? Hitungan menit. Hitungan menit ya? Oh, jadi tidak hitungan jam, hitungan menit saja. Itu tergantung keilmuan yang menguasai atau gimana? Oh, tergantung juga. Semakin tinggi ilmunya, semakin Ki Ageng kerjanya bagus. Setahu saya, biasanya untuk keilmuan semua manusia itu sudah ada dasarnya. Tidak ada yang kosong. Jadi misalnya saya nggak punya ilmu saipi angin, tapi misalnya Gus Iman misalnya nih, Gus Iman punya, Gus Iman bisa bawa saya ke Jawa dengan perjalanan bersama Ki Ageng? Bisa ya, bisa gandeng lah ya. Bisa juga untuk membawa orang lain. Cukup Gus, saya tanya itu aja. Oh iya. Nah, sedikit saya akan menambahkan lah ya. Iya, Gus. Iya. Begini Ki Ageng, seingat Ki Ageng saat Ki Ageng dipakai oleh manusia, ya. Pertanyaannya begini Ki Ageng. Ki Ageng kan Muslim, ya. Yang memakai Ki Ageng pun Muslim juga, ya. Ki Ageng Muslim ini saat ikut si manusia ini atau sebelum ikut manusia ini Ki Ageng sudah Muslim duluan? Sebelum ikut manusia sudah Muslim duluan. Iya. Oke. Pertanyaan tambahan, pernah atau tidak Ki Ageng mengantarkan manusia yang memiliki ilmu ini untuk melaksanakan ibadah haji? Mengantar artinya begitu. Pernah juga. Pernah lah gitu Ki Ageng ya. Ya. Saat Ki Ageng mengantar manusia ini berangkat haji, ya. Manusia ini kan melaksanakan ibadah tentunya di zaman dahulu karena belum ada pesawat, ya. Nah, Ki Ageng sendiri itu ikut melaksanakan ibadah haji atau meninggalkan si manusia ini? Ikut melaksanakan haji. Oh, jadi sama-sama ikut ibadah gitulah ya. Oh ya, alhamdulillah. Begini sahabat Kelana Masa ya, terkait tentang sedikit pertanyaan saya harap jangan menjadi kontroversi. Tapi pada intinya untuk menyikapi adanya kebersamaan manusia dan bangsa jin sama-sama beribadah kepada Allah, itu ada ilmunya, ya. Ada ilmunya. Lagi-lagi harapan saya jangan mudah menyimpulkan sesuatu apabila belum dikuasai ilmunya, ya, seperti itu mudah-mudahan, ya. Jadi tujuan saya bertanya seperti ini semoga bisa mewakili rasa penasaran banyak pihak yang mungkin butuh sedikit tambahan pengetahuan, ya. Seperti itu. Tadi kata oknum jin ini, Ya. Saya tidak suka Anda memanggil seperti itu. oh oke, saya minta maaf. Nah, tadi kata Ki Ageng ada penguasaan saipi angin ini menggunakan ayat Al-Quran. Itu berbeda lagi Ki Ageng. Kinerjanya berbeda lagi dengan cara Ki Ageng. Iya. Bisa diterangkan Ki Ageng perbedaan? Oke. Menurut Abang kira-kira cukup? Cukup. Sedikit tambahan dari saya, ya. Masih nyaman ngobrol dengan saya Ki Ageng? Alhamdulillah. Begini Ki Ageng. Ki Ageng kan ya terkesan menurut pandangan manusia awam terkesan punya keilmuan tentunya kan, bisa mengantar manusia dengan cepat. Pertanyaannya saya mewakili orang awam tentunya Ki Ageng. Begini, apakah Ki Ageng memiliki kemampuan seperti ini itu bersumber dari
manusia dulunya, atau Ki Ageng belajar dari sesama bangsa jin muslim? Saya diciptakan untuk seperti ini. Oh iya. Sudah memiliki. Oke, dalam arti begini sahabat ya, sebetulnya saya hanya mewakili rasa kepenasaran sahabat semua di luaran sana, karena beberapa kali banyak yang telepon dan mengkontak saya terkait kepingin bertanya sebetulnya bangsa jin itu sakti atau ya hebat itu karena bawaan badan atau belajar kepada manusia atau belajar kepada bangsa jin yang menjadi gurunya kan gitu. Ya, ini tadi Ki Ageng sudah menjawab memang ya katakanlah bahasa kita bawaan lahir lah ya, tercipta memang punya kelebihan seperti itu. Dan ya memang seperti itu sebetulnya. Tidak semua jin juga mempunyai ilmu safe yang ini. Iya, iya. Oke. Saya ulang balik pertanyaannya buat kawan-kawan. Cukup dirasa ini? Cukup. Oh ya, alhamdulillah kalau memang sudah cukup. Ya, begini Ki Ageng. Tentunya tadi kan Ki Ageng sudah sebut nama. Mana tahu penasaran dengan saya. Saya pun dari Pulau Jawa juga. Ya, saya sudah tahu. Oh, alhamdulillah. Ya. Jadi pada intinya yang perlu saya sampaikan, terima kasih atas kehadiran dan obrolannya dengan kami. Sama-sama. Ya, sekarang Ki Ageng boleh kembali ke tempat Ki Ageng sana. Ya, mau saya pulangkan atau ulang sendiri? Saya pulang. Oke, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke sahabat Kelana Masa, kita sudah selesai melaksanakan proses mediumisasi. Saya akan bertanya kepada Gus Iman. Gus Iman, menurut Gus Iman bagaimana isi proses mediumisasi tadi? Ya, tadi pada intinya obrolan dengan bangsa jin terkait ilmu yang mungkin kepingin digali sudah sama-sama kita dengarkan tentunya. Yang perlu saya garis bawahi dan tanggapan menurut saya, lagi-lagi beginilah ya. Ya silakan bagi sahabat dimanapun berada ya, yang punya hobi mungkin menggeluti dunia keilmuan, tapi afdolnya ya, lebih afdol itu baiknya tempuhlah jalur yang sesuai dengan jalan agama. Dalam arti ya khususnya untuk kalangan awam lah ya, tak perlulah menggunakan jalan-jalan yang bekerja sama dengan makhluk gaib ya. Karena terkadang begini, tidak semudah yang dibayangkan untuk menggunakan ya katakanlah bantuan ataupun dibantu oleh bangsa jin ya. Khususnya untuk kalangan awam rawan terjadi chaos ya. Chaos apa? Chaos keyakinan, chaos pemikiran ya. Memang karena nanti kalau sudah di atas tingkatannya, sudah paham ilmunya, sudah mencukupi, sebetulnya tidak ada salahnya saat bangsa jin itu kepingin membantu kita tentunya. Kepingin? Iya kepingin. Saya garis bawahi bangsa jin kepingin membantu ya, tentunya jin muslim dong, kita pun muslim, itu nggak jadi problem. Tapi sebetulnya itu bukanlah menjadi pilihan utama ya. Katakanlah kita ya tak usahlah terlalu berkecimpung dengan bangsa jin apabila keilmuan kita belum mantap ya, seperti itu. Lebih baik kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, memperkuat juga iman dan Islam yang diamanahkan kepada diri kita. Semoga dalam hidup kita senantiasa mendapatkan ridhonya Allah ya, seperti itu saja mudah-mudahan. Itu saja sahabat ya. Oke sahabat Kelana Masa, mungkin itu saja penelusuran kita pada malam hari ini. Lebih kurang kami mohon izin karena kami manusia yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.